Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sini silesar malabik ke hadir lau nikmain dari pataraka tandra asyukur keta lau rifu asyuwai dek gagafuang sangadinna fongalla ta'ala dek gaga itaati sangadinna fongalla ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan seperti ini tidak bisa goyah. Harus tetap bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, dan tidak ada yang bisa ditaati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Komagelo ye keyakinannya tidak ada persoalan menghadapi kehidupan di dunia ini. Salawat dan niat salamakeun memuarik fung Allah ta'ala nafanan nungangi lauri atamalebbina. Lauri suruh malebbina Nabi Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang terakhir di antara deretan-deretan rasul yang pernah hadir di dunia ini. Dan setelah beliau meninggal dunia, tidak mungkin Allah mengirim lagi yang namanya rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup pintu kenabian dan penutup pintu kerasulan. Hadirin yang mulia, dunia yang kita tempati ini dalam suatu riwayat hadis dikatakan tidak kurang Allah mengirim 124.000 nabi. Bukan hanya 25 yang kita kenal, Pak. 124.000 nabi. Kemudian dari 124.000 itu 313 diantaranya itu dilantik menjadi rasul. Di mana kita tahu antara rasul dengan nabi beda. Kalau rasul diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak diharuskan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara kalau rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diharuskan untuk menyampaikan kepada orang lain. Inilah yang jumlahnya 313 dari 124.000 itu. Namun dari 313 itu hanya 25 nabi dan rasul yang diceritakan secara sempurna di dalam Al-Quran. Mulai Nabi Adam sampai kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, pikir merdeka. Sebenarnya untuk apa kita hadir di dunia ini? Kalau kita tidak tahu tujuannya, maka kita mungkin memang akan bingung. Orang yang tidak punya tujuan, orang itu akan bingung dalam hidupnya. Tapi orang yang punya tujuan tidak pernah dia bingung dalam hidupnya. Ya kumagallo itega kimelok joka, tidak pernah orang susah dalam hidup. Oleh ini kira contoh. Narekong kataw nasale bulana denisang makadeteg lalaw. Naale motorok na nampak joka. Saya yakin di perempatan jalan dia pasti bingung. Saya terus atau belok kiri atau belok kanan, karena tidak tahu kemana tujuannya. Beginilah manusia yang tidak jelas tujuannya mau kemana, dia akan terombang-ambing dalam kehidupan ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pasti ada maunya.
Kita pun juga manusia, ya kung mebu kipa sesuatu, angkan yebu, pasti ada tujuannya itu. Tidak mungkin kita bikin sesuatu kalau tidak ada tujuannya. Orang mungkin bikin meja, pasti ada tujuannya itu. Orang bikin rumah, ada tujuannya. Tidak mungkin orang bikin sesuatu, narikodeka ke tujuannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini manusia, pasti ada tujuan. Dan inilah tujuan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mentaatiku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita fahami ini, bahwa kita hadir di dunia ini hanyalah untuk mentaati Allah, tidak ada yang lain. Dan ketaatan kepada Allah itu berwujud dua. Yang pertama, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, niniri papesangkana. Ifego iferintana fong Allah Ta'ala, ininiri papesangkana. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Maka hadirin yang mulia, manusia ini makhluk dua dimensi, Pak. Ya sehingga tahu angka dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani manusia ya, ini Pak, anggota tubuh ini semua bersumber dari tanah. Ini semua kita punya fisik ini bersumber dari tanah. Makanannya dari tanah, minumannya dari tanah. Ini pun juga pakaian dari tanah. Dan rumah yang kita tempati itu juga bahan bakunya semua dari tanah. Jadi fisik kita ini manusia, ini akhir perjalanannya lesumato mencuci tanah, bukan ini yang kembali kepada Allah. Sekalipun makadaki semua akan kembali kepada Allah. Tapi pada analisanya yang namanya fisik yang bersumber dari tanah, karena bersumber dari tanah maka semua kebutuhan fisik bersumber dari tanah. Makanan, minuman, perumahan, pakaian, bahan bakunya berasal semua dari tanah. Dan akhir perjalanan fisik ini, inilah yang dikubur nanti akan menjadi tanah. Bukan ini yang kembali kepada Allah. Ya Rasulullah Allah Ta'ala, inilah unsur yang kedua yang disebut dengan unsur rohani. Rohani ini adalah gaib, tidak kelihatan, tidak nampak, tapi terasa. Sebenarnya Allah menciptakan fisik ini hanya untuk kebutuhan rohani. Cuma karena rohani ini tidak bisa merasakan sesuatu kalau tidak ada fisik, Pak. Yalah rohani tidak bisa merasakan kenikmatan kalau tidak ada di fisik ini. Maka dipakailah ini fisik untuk merasakan ketenangan, kebahagiaan. Sebenarnya yang bahagia itu, Pak, yang bahagia, yang tenang, yang damai bukan fisik ini, rohani. Dan kalau rohani ini pergi, Pak, ini fisik tidak ada gunanya. Biasanya tomate, Pak, toh. Itu orang tomate, namun Pak ibarasa dia na kedo. Iya. Namun itu Pak dia na kedo. Karena ini sudah tidak ada apa-apanya, dia sudah berangkat rohaninya. Jadi yang merasa sakit, yang merasa sedih, bukan fisik sebenarnya, rohani. Dan inilah yang tidak diurus oleh manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutusnya para nabi, termasuk junjungan kita, ini adalah untuk mengingatkan manusia, wahai manusia, uruslah rohanimu itu. Karena rohani inilah yang akan kembali kepada Allah. Karena dalam bahasa Al-Quran dikatakan wattunnaro dia rufatau, berada di dalam perut ibu itu 4 bulan. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran fayamfuhu fihi ruh, ditiupkan roh ke dalam dirinya, barulah dia berfungsi. Makanya dalam rumus kematian itu kadang-kadang kita diskusi, yang mana betul? Apakah rohani ini pergi, maka fisik ini mati? Atau fisik memang tidak berhak, tidak layak lagi untuk ditempati, maka rohani ini pergi? Dua-duanya bisa dipakai, Pak. Rohani pergi, fisik ini tidak berfungsi, mati. Orang tabrakan, hancur tubuhnya,
Tidak bisa lagi ditempati rohani, rohani pergi. Dua-duanya bisa terpakai. Tapi yang jelas bahwa rohani dan jasmani ini sebenarnya intinya adalah rohani. Agama ini datang itu bukan untuk mengurus fisik, Pak. Agama ini datang adalah untuk mengurus rohani. Karena rohani inilah yang akan kembali kepada Allah. Jadi fayamfuhu fihi ruh, kemudian dimasukkan roh, kemudian apa itu makanannya roh? Inilah amal kebaikan. Namanya pahala. Jadi pahala itu gaib. Dia nirita, Pak. Ya sehingga pahala dia nirita. Tetapi itu nampak. Jadi kalau dia gagap pahala tak, masalah itu Pak rohani tak. Boleh dibaca contoh. Kalau fisik ini telung ngeso di nandre, Pak. Dia boleh kedo. Coba gambar konkret. Telung ngeso di nandre, malasai dengan kaneno, dia kalau yo, Pak. Bagaimana kalau rohani manusia sudah bertahun-tahun tidak ada ibadah kepada Allah? Bagaimana itu rohani, Pak? Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini datang itu adalah untuk mengurus rohani manusia. Kalau rohani ini baik, atau lebih tepatnya kita katakan mengurus hati-hati manusia. Jadi agama ini datang untuk memperbaiki hati manusia. Nah sebab nariku magelo ya tinna tawe, pasti magelo to ya tawe. Ya. Kalau orang itu baik, pasti lingkungannya akan jadi baik, maka kehidupan juga akan jadi baik. Tapi narikuatin nate maja berarti ahlakna maja. Ya kumajaya ahlakna, lingkungan pasti juga jelek. Maka kehidupan ini akan pasti jelek. Maka yang diurus agama ini sebenarnya adalah mengurus rohani manusia. Bagaimana rohani ini akan jadi baik. Karena inilah yang akan kembali kepada Allah ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah maghrib Masjid Jannatul Firdaus Sengkang yang saya muliakan. Saya sebut ini Pak karena akan masuk di YouTube itu bahwa saya berada di Sengkang sekarang. Yeah. Hadirin yang mulia, jadi agama ini datang itu adalah untuk membahagiakan manusia. Jadi kalau agama ada orang tidak merasa bahagia dalam hidupnya, itu berarti ada yang salah dalam memahami Islam. Dan ada yang keliru dalam mengamalkan Islam. Apabila Islam dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Tidak ada hubungannya dengan materi, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pangkat, jabatan, uang, status sosial. Tidak ada sama sekali. Yang jelas artinya orang itu memahami Islam dengan nafahang ero selenge, nampak nafegoi ero selenge, orang itu pasti akan bahagia. To kasiasi togi, to sogi, orang berpangkat, tidak punya pangkat, yang jelas dia mengamalkan ini agama, yakin dan pasti dia pasti akan bahagia dalam hidupnya. Karena Allah, kalau kita belajar Pak di Pasca itu kajian-kajian tafsir klasik itu nareko ibu Kairo lembaran-lembaran pertama itu rata-rata pengarang kitab tafsir plastik mengatakan anzalallahu hadzal kitab li sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Nafanoi fungal Allah taala kita tujuannya agar manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi Al-Qur'an ini pedoman yang harus kita pegang untuk kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi persoalannya adalah akhirat, Pak. Jadi kenapa tumpuannya akhirat? Kalau orang menumpukan perhatiannya kepada akhirat, dunia Allah kasih. Jadi dari akhir apa fikiriki, pasti Allah kasih dunia. Bahkan kemarin ada orang bilang, begitu kau Ustaz. Saya bilang begitu, Pak. Mega waram paratta, ita gere yolo Apakah ini harta kita dapat berdasarkan petunjuk agama? Kalau tidak, Bapak akan menghadapi masalah besar di akhirat.
Dan sekarang Bapak punya uang banyak, harta. Kalau Bapak tidak memanfaatkan ini uang menurut ketentuan agama, persoalan besar juga Bapak akan hadapi di akhirat. Jadi agama ini datang untuk menuntun kita bagaimana selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hitung-hitungan nero agama bukan hanya aturan, Pak, tapi itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Nah, sebab kalau menurut agama kita, dek na mungkin tawede si diri fatau jaji kaku lebok na tanai narik ko dina fura majancil dari Allah taala melo masampal dari fuangi. De Pak, tidak mungkin. Makanya ada orang yang meninggal ketika masih di perut ibunya. Saya ini karena baru 4 hari Pak saya bergerak langsung ke Sengkang. Sebenarnya Sengkang ini wajok kita putuskan dulu mulai 5 masjid di sini. Tapi karena ditunda keberangkatan, sementara ada jadwal Isra Mi'raj juga di Bone, terpaksa kita di Wajok ini hanya 2 masjid saja. Kemudian kita berpindah nanti ke Bone, dari Bone ke Sopeng, dari Sopeng ke Sidrap. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini adalah janji kita Pak kepada Allah. Kama waktu takaku masih alam arwah, di aku tanya alastu bi rabbikum, bukankah ini aku sebagai Tuhan yang aku akan sembah? Kita mengatakan iya, kita akan sembah. Inilah yang menyebabkan kita lahir di dunia ini, karena mau menyembah kepada Allah. Dan inilah yang mau dibuktikan, maka turunlah agama. Jadi agama ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan pemenuhan janji kita kepada Allah. Nah, sebab kayak makadaki na janji kilo makasiwiang, tapi tidak ada aturan, bagaimana? Apa janji kita itu? Maka Allah bikin aturan. Aturan ini yang Allah tetapkan untuk memenuhi janji bahwa lotong moko makasiwan loria. Jadi kalau kita mentaati ini aturan, inilah wujud janji kita kepada Allah. Hadirin yang mulia, purgi mas sempatnya Pak, sempatnya mengharibi. Utane mana ki? Menyama ke pendeta Pak. Menyama pendeta, purgi mas sempatnya. Magi kita menyama Pak. Utang sudah dibayar. Ya kufuri wajahin renge Pak, ay membuatin roh. Iya. Ya kudin wajahin renge, wah Pak ya. Jadi hadirin yang mulia, ini contoh bawang supaya kita memahami bahwa agama ini adalah utang. Kalau kita kerjakan, flong kita punya hati Pak. Ya. Magalu nyawa deh. Asal furi fego agama, nasabah iwajahin reta. Coba bayangkan Pak. Narekongka tu mareki indreng, padarane indreng ka uang dimu 10 juta. Wajah api tas 1 juta sulam tanggal 5 insyaallah wajah ki. Nale ini. Hadirin yang mulia, kira-kira bulan pertama bayar tanggal 5. Bulan kedua lancar, bulan ketiga. Kira-kira kalau pembayaran kita Pak, lancar Pak kamajata, enak menyama ke nyawata si runtuh tahu ya? Menyama Pak. Agak fadarane. Furan wajah indra kota. Iya furan. Tapi coba kare, bulan keempat dia tawa terlambat tawa aja. Tanggal 10 nih. Sisena ulah kelima, lu ni capul kan nampak nawa aja. Ulah kena dia nawa aja. Kira-kira kalau bapak tidak bayar itu hutang, melu mungkin melu sita. Aku tamak mesti dia mas sempajan, ya ulah masuk. Dia terus runtuh. Ya aku tepeti te ka koro angker Pak ya. Ai, leseki Pak, dia terus runtuh. Nah, sahabat magi dia nafuri wajah indreta. Tapi kufuri wajah indreta, ai cuma cawa-cawa kita. Ya. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kufuri wa ifego mana farintana fung Allah taala. Ini ni papesangkana berarti wajah indreta fung Allah taala. Dari kumapaki caranya beribadah, orang ini tidak mungkin akan khawatir menghadapi Allah di hari kemudian. Nah, firman ifego perintana. Tapi coba gare, tu dia ina sampahnya Pak. Nah dia pun nama hati tak selesai dan itu. Nah jadi, lo dia pun wah sampah aja nge, dia gak dikukin repku dia kau aja. Ya kupat dengan wajahin retai, masih senyawa. Makanya hadirin yang mulia,
diingatkan kita di rufatawe maka dia nafancaji ki fung Allah Ta'ala tenia tuo ka kulebo na tanay bawang si tungat-tungan na nafancaji ki fung Allah Ta'ala supaya tu ki mananungan matu asri mundri. Nah sebab maka itu surga neraka. Ini surga dan neraka di mana Pak? Di akhirat nanti. Di akhirat bukan 70 tahun. Bukan 70 miliar tahun. Bukan 70 triliun tahun. Maka di Allah Ta'ala mananungang mati di akhirat. Ya saya mananungang Pak, dia kan pagangkan. Jadi saya dan bapak-bapak akan hidup nanti di waktu yang tidak terbatas. Dan di mana kita berada tega ki matu monro ko suri monri kugi surga atau kugi neraka ditentukan dalam kehidupan yang pendek sekali 60-70 tahun Pak. Dia nameta. Ya ron 60 tahun si tongan-tongan na luwat tuwe cedek mi Pak. Paling-paling 1 jam itu sampai 2 jam. Nah sebab makanya Allah Ta'ala rilana korang malabie wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun sieso risesena pong Allah Ta'ala matu asri mondri sisebutang ukuran lino. Coba nih Pak dari ko sesebuh 1000 bagi 24 karena satu hari itu 24 jam. Berapa hasilnya? 40,6 berarti 41 tahun dunia 6 bulan baru 1 jam hari kemudian. Inari kuma umur ta 60 na 70 arufulona ya sejam setengah 2 jam ya. Bangsani ya 60 na tong umuruku sejam setengah. Nama kada nabita rata-rata umatku antara 60 70 angka mole lebih tu dia tu siaga. Dia tu angka mah kurang 60 dia tu siaga. Rata-rata itu yala matu apa namanya nyawa anak 60-70 tahun. Bita ya mega-mega ni bita 60 na 70. Iku 70 ni Pak ya 60 na siap-siap ni. Ya, aja li ursuk lada lino ya. Nafak namu sogi ki Pak Isalimato ya. Nanti senge orang parang ya natu ya senge tidak setia itu Pak. Keluarga juga tidak setia itu. Bini, lakai. Biasa kita tahu, coba makanya hadis na nabita, nareko yang terate ke kuburu terlalu menceri orang parana, keluargana, amala-amalana. Ya. Dua lesu ya. Saya demi monro. Orang parana lesu, keluargana lesu, amalana bawa monro Pak. Nah ini ada urus ya waktu na tu orang paranda bang urus na keluarga na tidak setia ini Pak. Ini orang sibuk mengurus yang tidak setia. Disinilah kekeliruan manusia menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk mengurus sesuatu yang tidak setia kepada dirinya, lupa kepada yang setia kepada dirinya. Disinilah kebodohan manusia. Makku manina urusuk na benena, nakku manina urusuk na bulana, denang kanapa aja. Sistem na mate, degaga Pak, namu maraga sogita, nam pamate ki, degaga bene maka dalam kasih baba balat kiku cerita itu Pak, tidak ada. Jadi berarti istri tidak setia, maka aku setia kepadamu cerita gitu, cerita. Hadirin yang mulia, jadi oleh karena itu harta ini tidak setia Pak. Pangkat juga tidak setia. Yang setia menemani kita amal-amal kebaikan. Sempajang ya Pak. Sempajang, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Ya aku di mana gini dia sempajang agi TV Pak, agi TV. Nah, naruh sempajangnya, naruh ibadah inti. Apalagi sekarang ini Isra Mi'raj di mana-mana. Di sana Isra Mi'raj sebenarnya sempajang. Kamakuye, nafancaji ki fung Allah Ta'ala untuk makasiwiang. Kasiwiang yang paling tinggi adalah salat. Sebenarnya nafancaji ki fung Allah Ta'ala untuk mas sempajang. Daripada mas sempajang Pak, orang itu menyalahi tujuan penciptaannya. Nah sebenarnya sempajang, dek gaga Pak mulai pigo ya sempajang sangadin dan fatau. Dan yang ketomita tedo mas sempayang,
Biasa kita minta manu mas sempajang. Tidak bisa. Biar dipaksa Pak, tidak bisa. Manu-manu apa namanya beku, tidak ada yang bisa salat. Pengaju tidak ada. Yang bisa salat hanya manusia saja. Rufatau bawang. Berdiri, ruku, tidak sujud. Dek gaga mulai pigo isi di jama-jama sangat benar. Ya kuma puasa, magampang motivasi sama doi mah puasa. Biasa kita minta manu mah puasa, gampang. Ala ni urungan. Yurungi kuro, aja mu fandri. Aja tu mu fenungi. Mapamula terbit fajar sampai terbenam matahari, terpas puasa. Puasa tu manu Begitupun juga unta, kalau dibawa keliling di Ka'bah, dia bisa tawaf. Tapi disuruh mas sempajang biar dipaksa tidak bisa. Karena salat ini ibadah inti manusia. Makanya kalau manusia tidak salat sebenarnya menyalahi tujuan penciptaannya. Makanya banyak ulama mengatakan bedemi ini sempajang tahu. Sebenarnya nafan caji untuk mas sempajang mi bawang. Yaitu nama aku ke pokoknya majami lah nama kada joke-joke nak berselam. Asal makanya assalamualaikum lupa nih Pak. Padahal tujuannya diciptakan untuk mas sempajang. Bagaimana dia membalengka air sempajang? Asik kiri saku ya Allah. Iya. Baca-baca Quran saku ya Allah. Nah sebab hadirin yang mulia, nafan caji ke fungalan tanah ini tujuannya pekogi ni patato dia sengi sempajang. Nah sebab sengi sempajang Pak ibadah inti. Dek gaga mulai pekogi sangadinna rufatau. Nah hadirin yang mulia, yaitu nero ibadah yang pertama nanti diperiksa di akhirat. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Yero pertama diperiksa Pak. Esok kiamat sempajang. Waktu ku ya biasa lo mancai pegawai. Engkai asa kartu kuning, kaku de penaker. Ya ku deka kartu kuning, pejabat ni mendaftar Pak, dia terima. Yero periksa. Pura sita, engkami kerja kartu kuning na, engkami. Lo sih joka baja, itu sih, engkami kartu kuning na. Nah sebab kau deka kartu kuning, itulah itu berkas. Begitulah juga kita punya amal. Kalau deka sempajang, itulah maling ya lo Pak, deka gunana. Atau sederhana, yaitu yang Pak puasa seke amala-amala lain, nolok mana itu angke nero. Jadi mah puasa ki nolok, masuk ke ki angan nolok, baca Quran ki nolok. Ia minangkang ke dari kongka angka 1 Pak. Angka 1 itulah salat. Jadi dari kumas sempajang itu we, madece sempajang nak engkau sedih. Mah puasa ki nolok 10 nih, mah baca Quran ki nolok 100 nih, masih kiri ki nolok 1000 nih, masih dekat ki nolok 10.000. Semakin banyak amal, semakin bernilai ini. Tapi kalau ini satu hilang, nilainya nolok semua. Maka hadirin yang mulia, inilah yang harus dipahami umat kedudukan salat dalam kehidupan kita. Makanya kalau sempajang Pak de, kan angkat itu biasa hadisnya Nabi tamak kadai. As-salatu miftahul jannah. Yero sempajange guncin dari surga. Jadi taruh nih angka mana nih makna surga. Apalanna seket tak apalanna haji tak apalanna. Nafita mana ki? Angka dero kemana lo apalamu? Tapi dia kan guncin lah. Dia kan macam kecinta-cinta bawamu. Bayangkan Pak sesana tahu dari kong kalau angka nau nanti miliki nih masih satu Pak. Ivita mana maka danu mu jero tapi dia di mana dia kan guncin lah. Maka hadirin yang mulia, jero sengi surga guncin lah sempajang. Biasa kita minta gonci Pak, angka to terlupa anu nak isi-isinna. Untuk goncina surga 5 tu isinna. Magna 5 isinna. Kalima kita sempajang. Jadi dari kongka tu mas sempajang magharibi isa, dia nak sempajang subuh, follow ya subuh, follow. Mas sempajang loroi, dia nak sempajang asara, follow asarana. Ya kongka dua follow Pak, tak buka mau follow goncinya. Mah putra bawam itu maju. Inilah logikanya ifadat tarufatau nariko dem sukui sempajamu Pak. Gonci sola mutiwi. Jadi matu. Dari ni mereka goncimu ale.
Bukan. Malaikat mana nak tak buka? Liseng itu. Kita kare kunci mu yo. Ai telu follow. Masalah lah tu. Sipoi Pak, sipoi. Mana mau aku sipoi? Ya aku dia kaki sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah perlu diperhatikan bahwa salat ini adalah segala-galanya. Makanya Bapak-bapak, kita ini adalah umat Nabi. Apa tugas Pak? Jadi kita harus tahu apa tugas kita dan apa tanggung jawab kita. Tugas kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi tanggung jawab kita itu adalah menyebarkan ini agama. Jadi Islam ini Pak, ya roh agama selenge, ya betul nama dia cepat dari kung ketelu ye. Kalau Bapak tidak yakin baca surah Al-Asri. Innal insana lafi khusr. Maka dia Allah Taala sesungguhnya manusia rugi Pak. Ya maka deki rugi lawannya untung. Untung itu surga, rugi pasti neraka. Ya maka dia Allah Taala sesungguhnya manusia lafi khusr, dia akan berada dalam neraka kecuali iman. Ya amanu biasa kalau terjemahan itu makadai kecuali orang yang beriman. Tidak Pak, karena amanu ini bukan mukmin. Kalau mukmin orang, kalau amanu pekerjaan. Jadi orang ini tidak akan rugi dalam hidupnya kalau tiap hari sosok bicara tepe. Dari sosok Pak dia bicara tepe, maka persyaratan pertama ini tidak terpenuhi. Makanya tiap hari kita bicara Allah menciptakan alam semesta. Kemarin Pak saya bilang dari Makassar itu saya foto-foto pemandangan. Saya bilang maha suci engkau ya Allah. Enggak ada biar berkumpul seluruh arsitek seluruh dunia. Tidak ada yang bisa bikin gunung seperti ini. Pemandangannya bagus kayak dipahat, luar biasa. Jadi belum kalau tengah malam Pak kita lihat bintang-bintang di langit, luar biasa indahnya. Bahkan sekarang musim hujan Pak, beberapa hari ini itu hujan dari mana Pak? Pola langit itu. Dan itu air kalau bosi Pak lempe itu air dari langit. Jadi air yang biasa banjir itu Pak bertontong itu beratnya itu dia dari atas. Siapa yang tahan itu di atas tidak jatuh-jatuh? Terbang-terbang Pak begini. Dan kadang-kadang ada awang Pak angkat tuh agak senang awang. Coba tidak diteteskan langsung kasih turun begini, hancur rumah Pak, hancur rumah. Tapi Allah teteskan sedikit agar selama itu rumah hanya banjir di bawah saja. Coba satu kali nak kasih turun begini, habis ini Pak. Nah siapa yang tahan itu air dan siapa yang mengatur turunnya itu air? Ada kekuatan dahsyat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang mulia, datangnya para nabi itu pertama itu untuk memperkenalkan niga fung Allah Ta'ala. Nariko tajapun fung Allah Ta'ala selesai persoalan. Maka dia hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulla syai wa idza faqadtani faqadta kulla syai." Nariko misengi ya nasa fung Allah Ta'ala, niga iya tonga-tonga berarti kau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi dari kodemi seni gaya kau kehilangan segala-galanya. Makanya Nabi dalam periode Mekah selama 13 tahun Pak Mekah yang diajarkan itu hanyalah memperkuat tauhid. Dek pagaga sempajang Pak, karena sempajang itu nanti diwajibkan pada tahun ke-11 daripada kenabian Isra Mi'raj baru ada salat. Sebelumnya itu Nabi tidak salat seperti kita. Tapi ada riwayat mengatakan duan rakami kuelei duan rakatomi kurawini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu? Oh ya. Oh 5 menit lagi ya. Baiklah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lesuki kita sempurnakan ini sempajak Pak, karena inilah yang tidak menjadi perhatian utama bagi kita. Padahal salat ini adalah inti segala-galanya. Baik, memang salat Pak tinggi pahalanya.
Tapi ada yang lebih tinggi daripada salat. Yang lebih tinggi nilainya dari salat itu adalah mengajak orang untuk salat. Itulah pekerjaannya para nabi. Jadi pekerjaannya para nabi itu di samping dia salat, dia mengajak juga orang lain untuk salat. Makanya di situ tadi di surah Al-Asri dikatakan iman, amal saleh, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ini tuh yang disebut dakwah, Pak. Dakwah. Jadi nanti orang akan selamat tiap hari bicara iman, tiap hari beramal saleh, dan tiap hari dia harus dakwah, Pak. Karena semua itu kata kerja. Amanu kata kerja, amilus shalihat kata kerja, watawasau juga kata kerja. Jadi aktivitas bicara iman, aktivitas beribadah, dan aktivitas mengajak orang untuk beribadah. Barulah kita mulus menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi sempajang Pak, makumani tandre na apalana, tapi lebih tandre pi apalana Pak, karena rekuyog bitul mas sempajang. Nah sebab kesempajang yang dalkan Pak mate ki, dia nggak sempajang. Dia nggak sikri, dia nggak apa-apa. Tapi dari kuyok itu mas sempajang, nah nafigoy sempajangnya, mungkin kita sudah meninggal 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, mengalir itu pahala Pak, tidak pernah berhenti. Itu gare. Yang pertama bawa Islam ke Indonesia 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun Pak. Dek gaga kapal lutu, dek to gaga kapal uai. Lofi becu Pak Nola dari Mekah, dari Hijaz ke Indonesia melalui lautan Hindia. Lautan Hindia ini Pak ganas sekali ombaknya. Sampai 20 meter, 200 meter itu ombaknya Pak. Bisa menggulung apapun yang ada di dalamnya. Tapi orang dalam mendakwakan ini agak menembus itu gelombang. Kemudian bawa Islam ke Indonesia, barulah kita bisa mengenal ini agama. Sebab kalau orang Pak membawa ini agama, itu Allah akan bersama kita. Kita lihat dalam sejarah, Muaz bin Jabal disuruh oleh Nabi untuk pergi dakwah di balik gunung itu. Waktu dia menghadapi gunung, ada juga ngalaman nih, ikut carana. Akhirnya dia pasukan, salat 2 rakaat. Kita doa kepada Allah, Fuang, ini kalimat tauhid harus sampai di balik gunung. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, bikinkan aku jalan di tengah gunung ini. Terbelah itu gunung Pak, lewat pasukan. Bahkan hadirin yang mulia, waktu penaklukan Mesir, beberapa pulau-pulau di sekitarnya itu sahabat waktu dia mau menyeberang, dijaga jembatan ini. Nah ini perintah Nabi harus sampai dakwah ke sebelah. Dia bilang, sahabat, ayo kita salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat, kemudian dia katakan, Bismillah, Allahu Akbar. Jalan di atas air, Pak. Dia jalan di atas air. Onta-ontanya tidak ada yang kena air, Pak. Kayak tanah gitu. Jadi orang di sebelah itu langsung, ternyata ya, bahaya ya. Tidak ada permusuhan, Pak. Langsung ditaklukkan itu daerah. Jadi kalau ombak-ombak besar, Pak, kalau keimanan yang datang, Allah yang akan bantu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat agama ini Pak, mari kita menyibukkan diri untuk mengajak mereka untuk salat. Makanya selalu kita datangi Pak. Itu itu je makukwe mengato tahu kuyo bi masam pajang macai. Ikumayo wala. Ajan murusuka. Pesan nak tamaran aka. Astagfirullahaladzim. Deh ini sengaran aka Pak. Iya. Tapi sekalipun dia begitu Pak, apakah kita berhenti? Jangan. Oleh ini contoh, engkau tu hormat dumenah, cakar dulu ada. Maka deh, aja nak ganggu Kak, lo Kak matinro. Maka deh sih, nak ganggu Kak si bawa aku, lo bisa ke dumenah, nogi aku tengah nah. Aja lalu nak keteduh Kak, apapun yang terjadi. Si mana matinro Pak, nampi si jam makan Refi. Melo kita doi. Fajibawa ni nang karunuki. Tidak mungkin Pak, dia dalam nyawata. Dia dalam nyawata mitai-tai terbakar bersama rumahnya. Pasti kita datang dobrak pintunya. Igeteng di mana nejak guru ki, mundur ki, tidak. Igeteng aja tendang luta, mundur ki, tidak. Ya sering-sering kalau mau makan refi.
Terima kasih saudaraku, kau telah menyelamatkan jiwaku. Begitulah Pak. Jadi jemaah juga seperti itu. Sebagai penutup, Bapak bisa buka surah Al-Mulk, ayat-ayat di bawah itu. Maka difungkan Allah Ta'ala, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nasir. Matu as-suri mundri, yero dia rupa tahu, sebetulnya dia pani niat dem pertama renaka itana yolo. Di mana gaga tuju ke pengajari kok. Yuk maka dia gaga, ai masalah mana ki itu jamaah ini? Iya. Masalah mana ki? Maka dia pura ni eka 20 ni joka lah eka 20 before coba naik ke 20 saya dia joka kan. Maka dia kata 30 itu, nasi kata 30 itu pun coba naik kata 30 ruan dia joka kan. Eka saga papa na lepo, eka 40 fa. Iya. Utalai ki madecing, angka naga bola tu joka ke 40 mobil masam pajang. Namun si sambil nama cai maka dia ilmu motor ya. Dia burusuk kok. Dia nampak kurva, ya sengaja agama. Abu Jahal itu pamannya Nabi. Tidak kurang 80 kali didatangi oleh Nabi untuk mengajak dia masuk Islam. Ya kapatak aruf lo apa? Tangga benni togi, ele togi, wenni togi, najokai. Ucapkan wahai pamangku la ilaha illallah. Aku akan membelamu nanti di akhirat. Tapi dia nolak Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kali Pak, joko kimuk bi. Nampak gara-gara yuk biro, nampak sadar. Sebelum dia meninggal dunia, terpenita surugana. Bi, kalau ni je balik suruga. Akan tahu. Terima kasih Pak Janggo, kau datang ke rumahku. Salamat Kak ye, coba. Jadi hadirin yang mulia, inilah Pak, kita bergerak begini karena ini tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab, tugas kita beribadah, tanggung jawab kita mengajak orang untuk beribadah. Mulianya Nabi Pak bukan karena keturunannya, mulianya Nabi karena pekerjaannya. Tapi karena pekerjaan Nabi ini yang kita lakukan, maka pasti dan pasti Pak, tantangan-tantangan Nabi pasti kita dapatkan. Nabi dibilang orang gila, kita juga dibilang orang gila Pak. Bahkan maka dia tiga mun maladi, namun jadi tadi fikir itu tapi ada. Mana aku mana fikir di Kak. Natanya tu dicoba lah melukit dikit, nampak juga kemak dakwah, wadi kemak kana, nak kena tiga mu malah diro. Namun dia tu nak fikir gitu, masalah anak tu nak fikir itu. Nah ini sendiri sudah selesai kan. Maka dia kan korangiku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jaga keluargamu. Apa yang dimaksud jaga diri dan keluarga? Ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu agama. Kalau anakmu dan istrimu mengamalkan agama, maka dia akan selamat masuk surga. Ini yang dimaksud jaga diri dan keluarga Pak. Dari api neraka. Faguri agama, nariko nafigot ni agama, insyaallah tam itu masuk di surga Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak, jadi harus kerjasama. Di mana ada kerjasama, maka agama ini akan menjadi baik Pak. Akan engarangi madeceng, maka narekong kabola di den juga mas sempajang. Na itani matuk maka da folemi kita biko maka da de masalah daki apa pulau tumula mondri yolo kiri kanan dari kodene yang kiri ya Pak Yobi luar biasa. Terima kasih bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Nomor di Pak zaman nama tumbila baca nak pengurus nungkel kapas 100 tau gana pengurus bata masjid panon masjid iya. Yan nari oleh fikri kiolo fikir pengurus itu tamat sampah aja Pak. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang sangat Pak Deci mewatang. Iwan ni mameraja Kak. Karena terlambat Kak datang, saya mulai jam 2 karena agak panjang ceramah aku sampai asar Pak. Orang nama ceramah, mandan dari cik dek bepa, bani tahu ya roh boleh ceramah tentang sampah aja lese Pak. Maka dekat astagfirullahalazim. Nah sempat jadi cerita. Si sana bang itu wede lesu Pak. Nak enggak biasa mi rumah kan lesu pada sempaja nih Pak. Jadi di situ saya menangis ya Allah susahnya ini kebaikan. Susahnya kebaikan. Tetapi di sinilah derajat kita nanti di sisi Allah akan tinggi Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi ini usaha Pak perlu dicoba.
Apa namu cerita Kak dari A sampai Z tentang usaha ini, kemudian Bapak tidak dekat-dekat melihat apalagi keluar, tidak akan tahu ini usaha. Namun profesor doktor dalam bidang tafsir hadis tidak keluar 3 hari, tidak akan paham ini usaha. Sama dengan anut Pak. Namun baca cerita contoh, maka dia contoh maku. Nampak dia tanda contoh, nama teman cerita contoh salah cerita ada. Ya pati segi contoh, mana contoh. Oh, ternyata makunya paling contoh. Maka ini pun juga keluar maki Pak 3 hari makan contoh 3 hari. Kalau kita makan contoh 3 hari, kita akan tahu bagaimana ini rasanya ini agama. Alhamdulillah Bapak-bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua orang yang ada di masjid Jannatul Firdaus pada maghrib hari ini, mudah-mudahan dapat pengakib Allah Ta'ala disurugana liasuri mondri. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.